والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Para pendengar Radio Syiar Tauhid 96,1 FM dimanapun Anda berada, kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap waktu dan keadaan atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada seorang hamba. Dari itu nikmat, apakah waktu sehat, apakah itu waktu luang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berikan kepada seorang hamba, dan juga nikmat kesehatan, nikmat keislaman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada seorang hamba, hidayah taufik yang Allah Subhanahu wa Ta'ala masih tanamkan dalam hati para hamba-hamba Allah. Dan adapun manusia, mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah kepadanya, sebagai pula bentuk mensyukuri atas nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Sehingga Allah berfirman dalam Al-Quran: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan di antara bentuk-bentuk ibadah tersebut adalah mereka yang bisa bersyukur kepada Allah, bersyukur dengan terus menambah amal solehnya, berusaha untuk tidak patah semangat, istiqamah di jalan Allah. Dan sesungguhnya huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bis syahwat. Dan sesungguhnya surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang dibenci, sedangkan neraka itu dikelilingi dengan sesuatu berupa syahwat yang menyenangkan mungkin bagi sebagian orang, dan bagi nafsu sendiri sangat menyenangkan. Ya, nafsu-nafsu kita merasa neraka itu sangat menyenangkan. Ya, ini sesuatu yang hendak kita lalui dari syahwat tersebut. Adapun surga itu berupa syukur atas nikmat, berupa istiqamah dalam agama, berupa terus-menerus dalam keadaan beramal saleh kepada Allah, menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Itu merupakan suatu perkara yang berat bagi jiwa-jiwa manusia. Dan barang siapa yang dapat menahan dirinya bersyukur kepada Allah atas nikmat yang dilimpahkan kepadanya, maka dia telah memiliki bagian yang besar. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merezekikan kepada kita semua surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dalam kitab Khudh Aqidatak, ambillah akidahmu, yaitu sebuah kitab dengan tariqah soal dan jawab. Kitab ini dikarang dengan metode tanya jawab. Beliau sendiri yang membuat pertanyaan dan beliau akan menjawabnya. Kita sampai dalam ucapan beliau: hal ya'lamul ghaiba ahadun, apakah ada sesuatu yang mengetahui ilmu gaib? Ya, ini sebuah pertanyaan. Apakah ada makhluk yang mengetahui ilmu gaib?
yang berusaha meramal masa depan, yang berusaha menyingkap sesuatu yang telah terkubur dari masa lalu. Apakah ada salah satu seorang yang mengetahui ilmu gaib? Maka beliau menjawab, la ya'lamul ghaiba ahadun. Tidak ada yang mengetahui ilmu gaib satu orang pun, sesuatu pun tidak ada yang mengetahui ilmu gaib, illa man atla'ahu Allah minar rusuli, kecuali siapa yang telah Allah izinkan, telah Allah biarkan, telah Allah berikan, ya, dari kalangan para utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, beliau berdalilkan dengan firman Allah dari surat Al-Jin, alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, alimul ghaib, dialah yang mengetahui ilmu ghaib, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yuzhiru ala ghaibihi ahada, dan dia tidak menampakkan, dia tidak memberikan, memberitahukan seorang pun tentang ilmu gaib. Kemudian ini secara asalnya Allah Subhanahu wa ta'ala hanya dialah yang mengetahui ilmu gaib, dan memang dia pada hakikat dia mengetahui ilmu gaib. Akan tetapi kemudian Allah mengecualikan, illa man irtada min rasulin, kecuali siapa yang Allah ridai dari kalangan para rasul alaihimussalam. Ya, terkala Allah menginginkan agar para rasul itu mengetahui dari perkara gaib, maka Allah izinkan bagi mereka, Allah ridai mereka untuk mengetahui perkara dari ilmu-ilmu gaib itu. Adapun secara asal, maka hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui ilmu gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Tabaraka wa ta'ala. Sehingga di sini menjadi pelajaran bagi kita kaum muslimin yang beriman kepada Al-Quran dan beriman kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya tidak ada sesuatu pun, seorang pun, makhluk apapun yang pada hakikatnya mengetahui ilmu gaib kecuali Allah. Adapun dari kalangan para rasul, itu adalah sesuatu yang telah Allah izinkan, Allah berikan, Allah ridai, dan ini pun hanya dari kalangan para rasul. Adapun orang-orang pada hari-hari ini itu bukan merupakan rasul, mereka tidak mengetahui perkara gaib. Dan dimaklumi, tidak semua perkara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah, rasul kita, itu mengetahui setiap perkara gaib. Allah memberikan berita itu sesuai dengan kehendaknya, ya. Sehingga di perang Uhud dimaklumi bagaimana kondisi beliau dalam keadaan kaum muslimin kalah, barisannya terkocar-kacir, ia terpecah. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia masuk ke dalam sebuah lubang dalam keadaan ya, besi yang melindungi kepala beliau menancap di pipi beliau, menyebabkan patahnya gigi beliau. Maka kalau seandainya beliau mengetahui perkara yang gaib, kalau seandainya beliau bisa meramal kejadian masa depan, pastilah beliau tidak akan mengikuti perang ini, karena perang ini merupakan kekalahan, ya, perang yang dialami oleh Rasulullah dan beliau kalah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala dia memiliki kehendak, di tangannya lah seluruh perkara. Allah mengizinkan kepada di antara para rasul untuk mengetahui perkara atau berita A, Allah tidak mengizinkan di berita yang B. Dan itulah Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berkehendak, Allah memilih berita gaib apa yang akan diberikan kepada para rasulnya, menunjukkan bahwasannya dia khaliq. Adapun selainnya adalah makhluk, para hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada yang serupa dengannya. Taib.
Kemudian pula beliau berdalilkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala sallallahu alaihi wasallam, la ya'lamul ghaiba illallah. Hadithu hasan rawahu Tabarani. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mengetahui ilmu gaib kecuali Allah. Ya, maka orang-orang yang mengaku mengetahui ilmu gaib, meramal dari sesuatu dari masa depan, itu semua adalah pendusta. Mereka adalah pembohong. Tidak boleh dipercaya dari ucapan-ucapan mereka. Dan tidak boleh pula hanya ingin tahu apa yang dituliskan oleh mereka, kecuali bagi orang-orang yang ingin membantah mereka. Baik, sebagaimana yang telah berlalu, telah kita sebutkan, orang-orang yang ingin mencari tahu dari ramalan-ramalan bintang misalnya, ya, para ulama menyebutkan bahwa tidak diterima salatnya 40 malam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata arrafan aw kahinan fasa'alahu an syai' falam tuqbal lahu salah 40 lailah. Barang siapa yang mendatangi kahin, peramal-peramal, arraf, ya, orang-orang yang mengakui orang pintar, ya, tapi hakikatnya mereka itu adalah orang yang tidak pintar. Kemudian dia bertanya tentang sesuatu, tidak dipersyaratkan dia membenarkan dari ucapan tersebut atau tidak. Rasulullah hanya mengatakan dia bertanya tentang sesuatu, maka kata beliau, falam tuqbal lahu salah, tidak diterima salatnya 40 lailah, 40 malam. Ini ancaman bagi mereka yang bermudah-mudahan atau hanya hendak mencari tahu apa yang disebutkan dari peramal-peramal di majalah-majalah atau di internet. Maka berhati-hatilah. Berikutnya kata beliau, hal nalbisul khayt wal halqah lisyifai. Apakah kita boleh menggunakan benang-benang ataupun gelang sebagai penyembuh? Ya, benang dia pakai dengan keyakinan, kalau saya pakai benang, maka penyakit yang saya derita akan diangkat oleh Allah. Atau mereka yang memang meyakini benang tersebutlah yang memberikan kesembuhan, ya, atau mereka menggunakan gelang-gelang sebagai bentuk kesembuhan. Dan ini para pendengar radio Syiar Tauhid 96,1 FM, gelang-gelang ini itu ada yang merupakan menggunakannya itu hukumnya termasuk dari kesyirikan, dan bisa jadi ada yang tidak. Bagaimana kaidahnya? Maka sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, kaidah syirik itu ittakhadha sababan ma la yaj'alullahu sababan la syar'an wala kaunan. Ya, seseorang dia menjadikan sebuah sebab untuk terjadinya sesuatu. Jadi dia menganggap ada sesuatu menjadi sebab. Ma la yaj'alullahu sababan, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan hal tersebut sebagai sebab, la syar'an wala kaunan. Ya, tidak secara syar'i, tidak pula secara kauni. Ini adalah kaidah dari kesyirikan. Sebagai contoh, ada orang mengatakan, kalau seandainya pusing, ya, kalau seandainya kita menderita migrain misalnya, sakit kepala kanan atau kiri, maka lompatlah ke kiri 3 kali, lompat ke depan 2 kali, lompat ke belakang 1 kali, kemudian minum air putih sambil mengatakan huri misalnya. Ya, ini adalah sesuatu yang bukan menjadi sebab, tidak syar'i, tidak kauni. Atau orang-orang yang mengatakan, kalau seandainya engkau sedang merasa kesulitan, maka sebut namaku 3 kali. Maka
kalau seandainya engkau sebutkan namaku 3 kali, ya akan hilanglah kesulitanmu. Taib, ini tidak datang dalilnya dari Al-Quran dan hadis Nabi. Tidak pula datang dari hasil penelitian. Taib, ini semua merupakan kesyirikan. Dia menjadikan sebuah sebab yang Allah tidak menjadikan hal tersebut sebagai sebab. Tidak datang dari dalil syar'i, tidak pula dari hasil penelitian. Begitu pula misalnya ada orang yang mengatakan kalau seandainya pusing maka taruh botol aqua di atas kepala misalnya. Dan lain yang bukan merupakan sebab. Maka ini semua merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka gelang ini dia dilihat. Kalau seandainya memang benar ada yang merupakan penelitian, mungkin dengan ada sesuatu yang terkandung di dalam gelang tersebut bisa melancarkan peredaran darah misalnya, dan terbukti secara ilmiah. Misalnya di dalam gelang-gelang itu dimasukkan beberapa chip, beberapa alat, beberapa teknologi dalamnya, sehingga dengannya kalau seandainya di tangan atau di pergelangan itu ada tersumbat darah, dia bisa perbaiki. Baik, maka ini boleh. Tapi kalau seandainya gelang itu tidak ada hasil penelitian, dia tapi memiliki batu dari gunung A yang pernah diusap oleh ulama A, kemudian dia jadikan batu tersebut menjadi gelang, ini apa hukumnya? Ini dibahas oleh beliau. Apa hukum memakai gelang-gelang yang seperti ini? Maka beliau menjawab, la nalbisuhuma, tidak boleh memakai ya benang atau gelang untuk kesembuhan. Taib liqaulihi ta'ala, karena benang dimaklumi ya, benang tidak ada fungsi untuk kesembuhan. Benang itu untuk mengikat baju, pakaian. Walaupun ada juga benang digunakan untuk pembersih sela-sela gigi, tapi dia sebagai pembersih, bukan penyembuh. Kalau dia meyakini sesuatu dari benang-benang itu, gelang-gelang itu memiliki kesembuhan karena hal-hal lain, maka beliau mengatakan tidak boleh dipakai gelang-gelang atau benang-benang yang seperti ini. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Tatkala mereka itu ditimpakan dengan mara bahaya, kejelekan, atau timpakan kepada mereka penyakit, atau timpakan kepada mereka sesuatu dari kejelekan-kejelekan, maka beliau atau Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala kashifalahu illahu. Tidak ada yang bisa menyingkap, mengangkat keburukan tersebut kecuali Dia. Allah langsung mengatakan tidak ada yang bisa mengangkat hal tersebut kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Maka laksanakanlah sebab-sebab sesuai yang Allah tabaraka wa ta'ala perintahkan. Ya, dan ini memang hakikat dari kesembuhan itu datang dari Allah. Walaupun datang dari penelitian minum obat ini untuk sakit ini, tapi itu hanya wasilah. Adapun Allah lah yang memberikan kesembuhan. Siapa yang meyakini bahwa obat itu yang memberikan kesembuhan bukan Allah Subhanahu wa taala, maka ini bisa terjatuh dari pintu-pintu kesyirikan, dan hendaknya seseorang berhati-hati dengan ucapan. Sebagaimana dia mengucapkan, ya saya sembuh karena minum obat ini. Ya saya sembuh. Setelah minum obat ini luar biasa, saya sembuh. Ya inilah ucapan yang tidak diperbolehkan, menunjukkan kurangnya tauhid dari hati seorang hamba, kurangnya penyandaran dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya dia mengawali dari ucapannya dengan ucapan syukur, alhamdulillah. Ya, saya disembuhkan setelah minum obat ini. Ini adalah perkara yang sekiranya dipandang oleh sebagian orang sepele, tapi itu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang besar. Ya,
menjaga dari lisan. Begitu pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam amma innaha la taziduka illa wahnan. Jadi suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada seorang sahabat itu menggunakan benang, dia mengikat benang di pergelangan tangannya. Maka ditanya oleh Rasulullah, "Apa ini?" Ya, "Apa ini?" Maka dijawab, "Ini untuk kesembuhan, menghilangkan, menjauhkan mara bahaya dan lain sebagainya," dari ucapan sahabat tersebut. Maka beliau mengatakan, ya, "Amma innaha la taziduka illa wahnan." Ya, adapun ini tidaklah menambah darimu kecuali kelemahan. Nah, dia menganggap bahwa menggunakan benang itu dia akan sembuh, dia akan semakin kuat. Maka beliau mengatakan, tidaklah hal tersebut kecuali menambah darimu kelemahan. Tidaklah ini dapat memperbaiki keadaanmu, bahkan dia akan membuat engkau semakin lemah. Dan ini hakikat bagi mereka yang tergantung sekali dengan atau pengguna, pemakai dari jimat-jimat. Ya, tatkala jimat itu hilang dari tubuhnya, ya lupa dia pakai gelang itu untuk ikut tes masuk perusahaan, tes masuk PNS, lupa dia pakai itu jimat. Yang awalnya seharusnya tanpa jimat pun dia bisa menjawab pertanyaan itu, dia langsung goyang. Karena tadi lupa bawa minuman yang sudah dirajah, ya, untuk bisa menjawab pertanyaan. Dan ini memang benar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara-perkara tersebut tidaklah menambah dari seseorang kecuali kelemahan. Kenapa? Karena dia telah menggantungkan hatinya kepada selain Allah. Dia menggantungkan hatinya kepada makhluk, dan jadilah orang-orang tersebut semakin lemah pada hakikatnya. In bidha, kata beliau, lepaskan, lemparkan itu. In bidha anka, ya, lemparkan itu darimu. Fa innaka law mita ma aflahta abadan. Ini ucapan Masya Allah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya kalau seandainya engkau mati, maka engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Menunjukkan walaupun dia adalah sahabat Nabi, bertemu dengan Nabi, muridnya Nabi, kalau seandainya dia melakukan kesyirikan, mati tidak sempat bertaubat dari kesyirikan tersebut, menggunakan gelang-gelang benang-benang itu, apa kata Rasulullah SAW? Fa innaka law mita ma aflahta abadan. Nah, sesungguhnya engkau kalau mati dengan benang itu di tanganmu, tidak sempat bertaubat, maka engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Dan ini bukan hanya benang-benang para pendengar 96,1 FM. Terkadang ada orang meyakini sesuatu dia gantungkan di mobilnya, ya, ini bisa melindungi saya. Ya, padahal itu adalah jimat. Tapi saya dapatnya dari seorang alim ulama, ya, katanya Masya Allah dia menjaga salat. Taib, itu topeng. Tatkala dia berikan kepada kita itu jimat, gantungkan ini, niscaya mobil itu akan selalu aman. Taib, dia sudah mengakui, ya, mengikrarkan, menyebarkan seakan-akan dia memiliki hak-hak rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya Allah lah yang memberikan keselamatan, hanya Allah yang memberikan kebaikan, Allah pula yang menurunkan bahaya, memberikan bahaya bagi seseorang. Allah. Terkala dia gantungkan itu kepada jimat-jimat, tapi itu tulisan-tulisan Arab, ya, itu tidak menjadi sebuah keharusan, itu diperbolehkan karena dia huruf Arab. Tapi ditulis dengan huruf Arab, taruh ini di rumah-rumah Anda, niscaya rumah Anda tidak akan kemalingan. Ditulis dengan huruf-huruf Arab, ini taruh di laci kasir Anda, niscaya Anda akan selalu
mendapatkan keuntungan. Ini ada pajangan ya, kadang-kadang kita lihat itu di toko-toko, dan itu banyak para pendengar. Anda perhatikan saja. Ya, di toko-toko ditempel tulisan-tulisan Arab, bukan ayat Al-Quran. Ya, bentuknya dalam bentuk lingkaran. Ya, apa itu? Kalau kita tanyakan apa itu, ya, itu supaya menarik orang. Ya, agar orang datang ke tokonya, agar tokonya selalu ramai. Maka inilah yang merupakan kesyirikan. Dia menjadikan sebuah sebab yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran atau hadis Nabi, dan tidak pula berdasarkan penelitian. Sehingga siapa yang melakukannya, ma'aflah ta'abadan, mati dengannya, dia tidak akan beruntung selama-lamanya. Dan ini pula menjadi pelajaran bagi seorang hamba, pentingnya untuk mempelajari ilmu tauhid dengan benar, meyakini bahwasannya hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekuasaan, hanya Allah yang memberikan manfaat, Allah pula yang memberikan mudarat. Dia yang dapat menahan mara bahaya, dia pula yang bisa menahan manfaat. Tatkala semua manusia, tatkala kita bisa merealisasikan hakikat dari ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah akan terlahir kejayaan suatu negeri. Maka disitulah akan datang kejayaan kaum muslimin, tatkala mereka bisa mentauhidkan Allah dan berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan di kesempatan sore hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.